Balik lagi di channel kami LPK IT Komputer. Kali ini kita akan coba bahas tentang Wireshark. Sangat bermanfaat untuk administrator jaringan dalam menganalisa troubleshooting permasalahan seputar jaringan. Sekaligus, software Wireshark ini banyak disalahgunakan oleh hacker-hacker yang mana mereka menyadap informasi di jaringan dengan melakukan capture lalu lintas di jaringan. Oke, sekarang saya akan coba menggunakan Wireshark agar lebih jelas bagaimana proses melakukan capturing terhadap paket-paket jaringan yang mana nantinya kita dapat melihat username dan password yang diinput oleh user. Oke, langsung aja saya di sini menggunakan Kali Linux dan saya sudah install Wireshark. Misalnya Anda belum punya OS Kali Linux, jalan di Windows ya. Silakan Anda install dan ini free. Cari yang versi untuk Windows-nya. Oke, ini saya jalan di Kali Linux. Nah, contohnya seperti ini. Oke, pertama-tama di sini tampilan ini seperti ini ya contohnya. Dan kita bisa melakukan filter terhadap paket-paket yang kita ingin capture di dalam lalu lintas jaringan kita. Ini kenapa sangat berbahaya ya ketika kita melakukan jaringan WiFi yang mana WiFi-nya adalah WiFi publik dan kita melakukan login terhadap akun-akun tertentu, bisa aja disalahgunakan oleh user yang sudah menyadap terlebih dahulu sehingga login yang kita ketik dan password yang kita ketik bisa aja ketahuan. Dengan software Wireshark ini sering digunakan untuk hal-hal yang seperti itu jika disalahgunakan. Oke, Wireshark juga bisa menganalisa ketika jaringan-jaringan ini terasa lebih lambat. Ya, kita bisa lakukan filtering seperti itu. Oke, langsung aja saya akan coba lakukan capture paket jaringan saya. Di sini saya akan coba yang akan saya capture adalah untuk paket HTTP ya, HTTP seperti ini contohnya. Oke, nah seperti itu. Ini adalah untuk Ethernetnya yang saya capture. Langsung aja saya akan start. Nah seperti itu. Saya sudah lakukan start ya. Oke, sekarang saya akan coba lakukan login ke sistem. Kita lihat di sini. Nanti ini akan bergerak ya, seperti itu. Nah, saya akan coba login menggunakan Google Chrome ya, Google Chrome. Misalnya kita bisa lihat di sini, ketika kita mengetik web tertentu ya, misalnya contoh webnya adalah google.com gitu. Nah, di sini kita sudah melakukan filtering. Kita bisa lihat lagi di Wireshark-nya ini. Nah, di sini bergerak ya. Oke. Kita lihat Wireshark mulai mendapatkan lalu lintas dari jaringan seperti itu. Dan tapi sekarang saya akan coba lagi untuk lakukan login di sistem localhost saja ya seperti ini. Nah, situ. Nah, dia terus merecord seluruh traffic di dalam jaringan kita. Nah, ini kenapa saya bilang cukup bahaya kalau kita menggunakan jaringan publik. Ya, bisa aja informasinya disadap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Oke, kita coba lakukan login.
Sekarang coba lakukan login. Nah, oke. Ceritanya di jaringan ada yang login ya. Setelah itu kita coba lihat di Winstack-nya. Nah, oke. Ya, dia harusnya sudah mendapatkan paket yang lewat ya ke router dan menyadapnya. Dan kita nanti akan coba stop terlebih dahulu ya. Sini. Ya, saya sudah stop. Dan kita coba cari ya, kita akan coba cari di sini menggunakan filtering dari HTTP aja. HTTP post ya, khususnya saya akan coba cari di sini. Oke, di sini kita lihat ada ya HTTP post gitu. Kita coba cari. Nah, kita bisa lihat di sini ada postnya ya. Post. Oke. Ya, kita bisa lihat lagi di bagian ini HTML URL ya, seperti ini. Oke, nah, Anda bisa lihat di sini informasi tersadap. Tadinya kita jadi mengetahui password dan username. Nah, kenapa bisa seperti itu? Oke, saya akan coba jelaskan ya, seperti ini. Di sini, kenapa bisa? Karena saya belum menggunakan dari HTTPS, yang mana ketika kita coba menggunakan, di sini kita lihat, saya belum menggunakan HTTPS. Kalau sistem yang kita login menggunakan HTTPS, S itu kan artinya secure, maka sistem tersebut sudah dilakukan enkripsi, ya, dilakukan enkripsi. Contohnya misalnya kayak gini. Ah, situ, ya. Coba ke Facebook ya, Facebook situ. Nah, di Facebook ini tentunya dia mempunyai secure, yaitu menggunakan HTTPS. Tapi bukan berarti ini sudah aman, karena ternyata si hacker tersebut bisa melakukan dekripsi ya terhadap paket dari HTTPS dengan melakukan ini kan sudah dienkrip. Ya, si hacker bisa mendekripsi HTTPS seperti itu, sehingga username dan password Anda tetap aja bisa disadap. Ini penting banget, kita harus paham penggunaan, kapan kita harus melakukan login ke sistem publik. Sebaiknya jangan ya. Kalau memang kita menggunakan wireless publik yang bukan milik kita, maka berhati-hatilah ketika kita melakukan login sistem. Ingat, software lalu lintas ini memang sangat bermanfaat untuk administrator jaringan ketika ada troubleshooting, tetapi juga banyak disalahgunakan. Nantinya saya akan coba lagi ke tutorial-tutorial yang lebih menarik, bagaimana ketika jaringan kita lambat, kita bisa menganalisa di mana letaknya, terus user mana yang pakainya terlalu besar bandwidth-nya, dan lain-lain. Ini atau jaringan yang memang tidak terkoneksi, jadi kita bisa menganalisanya dengan menggunakan software Winstack ini. Mungkin demikianlah tutorial singkat dari kami, tim LPK Anti Komuter. Jika bermanfaat, silakan dilakukan subscribe dan tunggu lagi tutorial yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.